sekarang kita sudah masuk nih ke sesi tanya jawab ya Bang, Q&A, dan langsung ada guru kami nih, Profesor Kolinya, yang nanti bakal menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, mungkin teman-teman tadi sudah menulis beberapa pertanyaan ya, atau mungkin operator bisa diberitahu ada yang sudah menulis pertanyaan atau belum? Oh, kalau gitu mungkin kita bisa ambil beberapa pertanyaan dari Instagram kami ya, karena sebelumnya di story Instagram kami pernah ngebuka sesi pertanyaan, dan di situ sudah ada beberapa orang yang bertanya nih Bang. Iya. Nah, mungkin bisa saya bacakan aja ya pertanyaannya. Silakan. Oke, mungkin pertanyaan pertama nih Bang yang sudah masuk. Izin bertanya, Kak, apa saja manfaat kita ikut capoeira nih? Mungkin bisa diceritakan Bang. Manfaat ikut capoeira Iya, ya? manfaat ikut capoeira. Oke. Karena capoeira sendiri adalah bentuk olahraga, otomatis semua manfaat olahraga dapat. Bugar pasti ya. Iya. Kemudian koordinasi tubuh. Kemudian kita juga melatih jantung. Seputaran tubuh yang sifatnya olahraga miliki itu pasti dimiliki juga capoeira. Tapi hal lainnya adalah kita belajar hidup bersama orang lain. Karena capoeira itu terbangun dalam sebuah lingkungan yang sifatnya tim. Jadi kita biasa bekerja dengan tim. Kita melatih kemampuan untuk menjadi pemimpin. Kita melatih kemampuan untuk bisa berdiskusi, kemudian bisa bertanggung jawab. Kita melatih public speaking. Kenapa bisa nyambung ke sana? Gitu. Karena begini, di capoeira ini setiap orang, misalnya adiknya yang bingung, dia harus bantu jawab. Nanti lama-lama akan belajar merepresentasi. Mungkin seputaran capoeira itu akan bisa dibawa ke lainnya, itu akan masuk kayak gimana seseorang belajar mengambil keputusan dengan cepat. Seperti tadi ya, seperti waktu sesi bergerak. Iya, betul. Kalian kan diajarkan untuk gimana caranya spontan, kemudian belajar menyusun sebuah rencana. Jadi punya kerangka pemikiran yang gitu. Jadi di capoeira ini bukan melulu tentang mungkin cara ngomong, kemudian cara berpikir, cara mengambil keputusan, dan banyak lagi lah. Wah, siap. Jadi terjawab ya pertanyaan tadi, apa manfaat dari capoeira? Sebenarnya banyak banget ya Bang manfaatnya. Banyak banget. Kalau diceritakan satu persatu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Bang. Iya. Kak, aku takut banget gak bisa akrobatik, gimana ya? Takut salto gitu ya? Iya, mungkin ada yang takut salto dan takut kenapa-napa gitu Bang kalau akrobatik. Kalau ada kawan-kawan yang berpikir capoeira itu salto, itu sebetulnya tidak sepenuhnya benar ya. Salto sendiri memang bagian dari capoeira. Tapi bukan berarti capoeira itu salto, tidak. Capoeira itu luas banget. Dan akrobatik itu salah satu bagiannya. Jadi kalau saya takut akrobatik, ya enggak, jangan dulu belajar akrobatik dong. Gitu loh. Sama kayak gini. Kak, saya takut naik motor yang jadi stunt rider, yang suka standing, yang suka lompat-lompat aneh-aneh. Ya jangan dulu ke situ, belajarnya yang mengendarai dulu. Iya. Belajar mengendalikan motor dulu. Sama, belajar capoeira itu basic dulu. Nanti urusan akrobatik akan datang setelah proses berjalan gitu. Jadi jangan takut. Tidak harus bisa akrobatik, tapi di perjalanannya masing-masing akan tertarik ke arah sana juga. Begitu, ya. Nah, tapi saya juga pernah nemu kayak salah satu orang gitu Bang yang mungkin pengennya saltonya aja nih. Nah, itu gimana tuh Bang kalau ada orang yang pengen belajar salto itu Bang, kayak masuk capoeira, Kak, boleh diajarin salto nggak? Wah, itu gimana Bang? Oke, jadi memang sudah tipikal orang-orang yang baru yang pasti memimpikan sesuatu yang besar. Salah satunya adalah salto. Kalau memang pengen bisa salto, bisa sebetulnya. Tapi coba sadari dulu bahwa proses menuju ke sana itu panjang. Tidak bisa langsung begitu masuk belajar langsung jadi, enggak. Di kita diajarkan dulu resikonya apa, benefit yang didapat apa, apakah harus langsung salto, bagaimana kalau luka, sudah siap belum dengan resikonya, sudah siap belum dengan perjalanan ke depannya kalau kamu luka. Jadi kalau mau belajar salto doang itu kurang realistis. Yang paling bagus adalah masuk saja dulu, salto itu akan jadi bagian dalam perjalanan nanti. Wah, bagian perjalanan. Bagian dari perjalanan gitu.
gitu ya. Keren sih. Jadi terjawab ya pertanyaannya teman-teman. Wah, ini ada pertanyaan nih dari operator nih, sudah menyampaikan pertanyaan. Oke. Ada seorang yang nanya nih, Mbak, Kak, kalau capoeira itu belajar bela diri gimana? Seperti boxing atau bagaimana? Masih bingung sih, lebih seperti bantingan, kuncian, boxing atau bagaimana nih? Oke, aduh ini bagus banget nih pertanyaannya, keren ya. Jadi kalau kita mau komparasi, capoeira itu tidak bisa dibandingkan dengan bela diri lainnya karena bentuknya unik sendiri. Mungkin seperti kawan-kawan bisa lihat bela diri unik lainnya ya, beberapa yang dari Jepang, dari China, dari mana-mana ada yang unik. Jadi kalau misalkan di capoeira itu kok lebih terlihat seperti kuncian, bantingan, betul, ada kuncian, betul, ada bantingan, betul ada pukulan, betul ada tendangan. Tapi dikemas dengan caranya sendiri. Kalau tadi kawan-kawan lihat, oh itu kok kayak nari, iya betul, karena capoeira punya sejarah selama 500 tahun disamarkan. Karena zaman dulu kan praktisi capoeira itu di Brazil ditangkap, digantung, dihukum. Akhirnya bela diri yang dulunya bentuknya kasar disamarkan menjadi sebuah tarian sampai sekarang. Jadi bantingan bagian dari capoeira karena zaman dulu para budak menggunakan bantingan untuk menyelamatkan diri atau untuk bertarung. Begitupun kuncian. Bayangkan 500 tahun yang lalu capoeira itu jadi alat untuk seseorang bertahan hidup. Pasti bentuknya kasar. Pasti brutal. Bayangkan kalau itu masih terus sampai sekarang, pasti nggak relevan. Iya betul. Justru zaman sekarang orang yang terlalu mudah membunuh orang lain itu dihukum. Kalau zaman dulu mungkin itu yang bikin orang selamat hidup. Nah gitu. Jadi capoeira ini berhasil beradaptasi terus sesuai dengan zamannya. Begitu. Jadi terjawab ya pertanyaannya untuk yang bertanya tadi. Jadi capoeira itu unik banget ya Bang, bisa mengemas semuanya gitu. Betul. Dan mungkin saya garis bawahi bahwa capoeira itu bela diri, tapi bela diri yang dimaksud adalah bagaimana kita mempertahankan diri kita, mempertahankan hidup kita. Kalau zaman dulu orang bertahan hidup dengan cara bertarung, selamat dari serangan-serangan. Kalau zaman sekarang pertarungannya tidak seperti dulu. Pertarungan sekarang tuh gimana kita survive dengan kehidupan ekonomi, kuliah, pekerjaan, pasangan, tekanan hidup lainnya. Capoeira itu mengajarkan semua orang untuk survive dengan cara apa? Latihan capoeira itu melatih diri kita untuk kayak tadi, belajar menjadi tim. Di pekerjaan tuh nanti bakal jadi tim soalnya di kantor. Iya, betul banget. Di pabrik, di bisnis, di kafe, atau kerja apapun. Pasti jadi tim. Kemudian belajar mengambil keputusan, belajar menjadi orang yang mau diskusi. Itu sebetulnya yang diajarkan capoeira gitu. Karena kalau diskusi langsung main tendang gimana? Nggak bisa. Main pukul nggak bisa, nggak relevan lagi gitu. Zaman sekarang lebih ke bagaimana seseorang tertata perilakunya gitu, pemikirannya. Begitu ya. Oke, jadi terima kasih Bang Rebel untuk jawabannya ya. Dan terima kasih pertanyaannya, mantap. Pertanyaannya mantap banget nih. Nah ini saya juga sempat dapat pertanyaan lagi nih Bang. Nah kalau misal mulai dari nol itu apakah bisa kayak belum pernah ikut seni bela diri sebelumnya gitu? Atau mungkin jarang olahraga gitu? Baik. Jadi kalau capoeira itu tidak ada ketentuan harus sudah pernah bela diri, harus sudah biasa olahraga, tidak. Semua start dari nol. Capoeira itu seperti bayi yang baru lahir. Tidak bisa apa-apa, hanya bisa bernafas, mungkin hanya bisa bergerak sedikit, itu tidak apa-apa. Selama hidup ya. Artinya kalau kita hidup, kamu nggak bisa apapun bisa belajar capoeira. Belum pernah ikut bela diri, tidak masalah. Sudah pernah pun tidak masalah. Biasa olahraga, bagus. Berarti daya tahannya lebih bagus. Tidak pernah olahraga, tidak apa-apa. Kita belajar bareng. Dari nol bisa, dari minus bisa. Dari minus bisa Bang? Bisa dong. Ya mungkin untuk informasi kawan-kawan, kalau pertanyaannya tidak biasa olahraga, apakah tidak apa-apa? Jelas tidak apa-apa. Bahkan ada beberapa orang yang secara fisik kakinya hanya satu. Ada yang tidak punya tangan. Ada yang tidak punya tangan dan kaki, itu masih ada yang bisa bercapoeira. Karena capoeira ini culture, budaya. Jadi bukan melulu tentang kalau mukul berarti harus punya tangan ya. Kemudian kalau nendang harus punya kaki. Justru di capoeira itu harus bisa menjadi sosok manusia yang bisa menggunakan apa yang dipunya gitu. Gitu. Nah, mungkin bisa dicukupkan dulu ya teman-teman untuk pertanyaannya karena berhubung sekarang waktunya sudah tinggal sedikit lagi ya Bang. Cepet banget ya? Iya cepet banget, tidak terasa. Cepet banget. Jadi teman-teman yang mungkin mau menanyakan pertanyaan kembali atau mungkin belum sempat bertanya ke kami, bisa nanya ke media sosial kami. Betul. Mungkin teman-teman operator bisa dikasih linknya ya ke chat Zoom biar teman-teman bisa kirim pertanyaan di akun media sosial kami semuanya. Nanti akan kami jawab ya teman-teman. Ya bisa kita adain lagi acara buat tanya jawab kayaknya ya khususnya.
Betul. Bisa sepertinya Bang, Bisa kayaknya bakal ya. seru ya. Benar, kita live kemudian kita jawab, nanti hasilnya bisa kita posting di Instagram kelas, bisa ya? Oh iya bisa Kenapa Bang. tidak? Bisa banget. Nah teman-teman silakan ditunggu ya sesi-sesi ke depan yang bakal kayak gini. Nah, oke mungkin saya tutup dulu ya Bang Baik. di sesi live interaction ini. Nah nggak kerasa banget teman-teman nih udah Iya, masuk kok ke cepet penghujung banget acara ya ya. perasaannya. Kenapa nggak setengah jam itu? 1 jam gitu. Nah, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih dulu nih Terima Bang kasih kepada banyak. teman-teman yang sudah menonton sesi live interaction ini. Terima kasih banyak. Dan juga saya ingin memberikan ucapan terima kasih kepada pembimbing kami Pak Yan yang sudah ikut serta dalam live interaction ini. Juga Terima kasih. teman-teman semua dan Bang Rebel yang sudah mensukseskan acara ini ya Bang. Terima kasih. Nah, saya mewakili tim izin pamit teman-teman penonton. Dan ditunggu kabar baik ya teman-teman semua di bit.ly/join ke Sibit. Nah, Join ke sini. Ayo. kita pamit ya Bang. Iya, And makasih 5, 4, banyak. 3, 2, 1, off the cam.